Assalamualaikum, welcome to my channel. Kali ini aku akan seminar di TK Al-Akbar dengan tema mendidik anak biar nggak baper. Umum Cin, aku absen ke season Cin. Kita ketemu ownernya guys, ih cantik sekali. Taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alani mubarakan menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda semua yang berkenan hadir. Pertama-tama, banyak hal yang terus terang mendewasakan kami. Jadi untuk anak umur 4 tahun itu kita ditempa umur 4 tahun tapi kita harus dewasa. Sebenarnya kita bukan penuaan dini ya, tapi dewasa. Karena dewasa itu bukan karena usia, tapi karena banyaknya tempaan dalam hidup sehingga membawa kita menjadi tim yang lebih solid dan lebih dewasa. Kami hadir bertujuan untuk mengokohkan akar dan meluaskan dampak. Sesuai dengan tagline ulang tahun kita adalah Al-Akbar Stand for You. Artinya Al-Akbar akan selalu siap atau ada untuk masyarakat Kabupaten Grobogan. Kalau di dalam pendidikan kita ada TK, mulai dari TPA, jenjangnya TPA, kemudian KB, TK, dan insya Allah untuk tahun ini kami sedang mengajukan izin operasional untuk MI yang berlokasi di belakang atau sebelah ya ini ya. Kalau dari posisi saya ini lokasi MI adalah di depan saya, tapi kalau dari posisi ayah bunda di belakang agak geser ke timur sedikit. Nanti bisa dilihat di sebelah ada bazar dan di belakangnya itu adalah rencana MI Al-Akbar. Kemudian di bidang sosial dan kepada Umi Hikmah selaku perwakilan SD dan Umi Novi selaku penanggung jawab Sanggar Alam. selanjutnya yang itu akan membuat kita lebih fokus begitu ya Bunda. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua ya Bunda. Ayah bunda sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, bukan satu kata yang berdiri sendiri tetapi gabungan dari dua kata, bawa perasaan. Maka hadirin sekalian, ayah bunda, makna baper ini seringkali ini menjadi konotasi negatif dan positif. Positifnya adalah bahwa perasaan ini adalah manakala
perasaan kita ya, itu menimbulkan atau menumbuhkan empati kepada orang lain ya. Tatkala orang lain sedang tertimpa sesuatu yang menyusahkan atau tertimpa sesuatu yang munculkan kita, wah ini gimana ya? Maka hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi kita, izinkan kami menyampaikan bahwa ada beberapa dampak kerusakan yang terjadi pada generasi muda saat ini dalam pendidikan. Sebelum nanti kita bahas juga perbaikan-perbaikan apa yang harus kita usahakan, sehingga dalam mendidik anak kita tidak terlalu terbawa emosi, tidak terlalu terbawa ambisi, tidak terlalu terbawa dengan suasana yang membuat hati kita khawatir dan sedih berkelanjutan dan berlarut-larut. Ayah bunda sekalian, di dalam buku kita ambil ini buku dari buku Fitrah Basic Education. Beliau buku ini dikarang oleh beliau Ustadz Hari Santosa, Allahu yarham. Beliau sudah meninggal dunia, tetapi luar biasa buku ini termasuk salah satu buku yang menurut kami pribadi itu buku yang membuat kita atau mungkin membuli mereka. Tetapi ada satu fenomena yang perlu ayah dan bunda sadari dan pahami. Ternyata menjadi anak yang rajin di sekolah sekarang itu kadang terkena bullying. Wah, ini anak yang rajin dibully sama anak teman-teman yang lain. Ngapain kamu rajin-rajin buat PR? Ngapain kamu rajin-rajin dan lain sebagainya. Maka hadirin sekalian semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini fenomena kerusakan awal terjadi di dalam pendidikan. Dari apa? Dari segi bahasa. Bahasa yang rusak, bahasa yang tidak baik. Nabi SAW contohnya adalah atau keluarga adalah pengaruh teman jauh lebih kuat dibandingkan pengaruh orang tua maupun guru. Ini sudah kita rasakan bagaimana anak-anak kita itu lebih nyaman, lebih enjoy ngobrol dengan teman nongkrongnya, lebih enjoy dan lebih menikmati ngobrol dengan teman sebayanya, teman mainnya dibandingkan kita sebagai orang tuanya. Orang tua yang melahirkan, orang tua yang mendidik mereka, orang tua yang memberikan nafkah kepada mereka. Maka ini menjadi PR untuk kita semua. Bagaimana supaya anak-anak kita itu nyaman dekat dengan kita. Bukankah Nabi kita SAW memberikan satu nasihat kepada kita, Muslim yang baik adalah Muslim yang dia selamat dari Muslim yang lain, dari mulut maupun lisan maupun tangan. Artinya, ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, tentunya kita perlu membuat suasana kita dengan anak-anak kita, hubungan dengan anak-anak kita baik, sehingga mereka betah dengan kita. Bukan anak-anak yang ketika dekat dengan kita semenit, 2 menit, setengah jam mereka sudah mulai gerah, mulai nggak nyaman dengan kita. Maka kalau sudah ada muncul tanda ini, ingat ya, ini adalah warning dari anak-anak kita. Oh, kita mulai berbenah supaya anak-anak kita lebih nyaman kepada kita. Kemudian yang ketiga, tanda kerusakan yang ketiga adalah meningkatnya perilaku, mohon maaf, seks bebas. Seks bebas yang pertama, yang kedua mohon maaf, merokok, yang ketiga adalah penggunaan obat terlarang di usia yang masih muda, usia pemuda dan usia pelajar. Kita bisa lihat ya, saya sangat ngeri ketika baca di artikel di internet, 60% remaja SMP dan SMA itu sudah melakukan hubungan suami istri. Alhamdulillah, 60%. Itu artinya kalau ada 100 orang anak, 60 diantaranya sudah ikut ya, diambil di dalam perilaku tersebut. Bagaimana kita nggak khawatir sebagai orang tua ya? Khawatir sekali. Ini data tahun 2016. Saya yakin tahun sekarang lebih melonjak tinggi lagi. Apalagi naudzubillah tsumma naudzubillah, ini sekarang ada di Gorontalo di Sulawesi kalau tidak salah, itu ada anak SD usia kelas 6 itu, mohon maaf sekali ini dengan bahasa yang
bahasa nggak enak, ini memperkosa adik kelasnya usia 5 SD. Jadi kan bisa bayangkan anak SD umur 6 tahun bisa melakukan pemerkosaan dengan adik kelasnya usia 5 SD. Bagaimana kita sebagai orang tua? Sehingga kita sangat khawatir. Ini baru 3, belum kita sampaikan yang lainnya. Ini sangat ngeri sekali. Supaya apa? Kita sadar betul bahwa pendidikan dan lingkungan sekitar kita sedang tidak baik-baik. Kita harus sadari itu supaya kita paham, oh ya, saya punya benteng ya. Saya akan memberikan hal-hal yang untuk membentengi itu. Dan menurut beberapa penelitian, salah satunya adalah beliau Pakar Akil Balik, itu ada satu fenomena akhir zaman. Jadi ketika perilaku seks bebas itu ditarik benang merah, ternyata salah satu poinnya kenapa ada perilaku seks bebas ini adalah karena ada fenomena akil dan balik yang tidak bersamaan. Akil dan balik. Kalau zaman kita dulu akil balik itu sama. Coba kita bisa review kembali. Zaman dulu anak-anak perempuan itu baru datang bulan atau haid itu di usia SMP. Tapi sekarang, di zaman sekarang anak-anak SD sudah datang bulan. Ternyata akil dan baliknya tidak sama. Akil itu berarti cara berpikirnya, tanggung jawabnya, kemandiriannya. Adapun balik itu dari sisi fisiknya. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata akil dan balik yang tidak bersamaan itu ada faktornya. Kalau balik ya, kalau balik itu faktornya adalah faktor makanan atau nutrisi. Sekarang kita tahu nih, makanan kita sudah tidak sealami dulu. Dulu zaman nenek moyang kita, mbah buyut kita itu makannya serba alami, ya telo, kemudian apa lagi, pokoknya yang serba alami, sehingga usia balik mereka, hormon mereka sesuai dengan akilnya. Para ulama bersepakat bahwa akil balik itu maksimal berapa? 15 tahun. 15 tahun. Kalau perempuan ditandai dengan datang bulan, adapun laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau ihtilam. Dan ini fenomena yang luar biasa. Ada anak yang belum akil tapi sudah balik. Maka ada tadi peristiwa tadi, anak usia 6 SD memperkosa anak usia 5 SD. Kenapa? Karena mereka sudah balik ya, secara fisik, secara hormon, tetapi akilnya belum. Secara hukum juga tidak. Syariat itu di usia balik. Anak-anak itu baru diberikan beban syariat ketika mereka sudah balik. Usia kalau maksimalnya 15 tahun menurut para ulama ahli fuqaha atau ahli fikih. Maka dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan beberapa pembagian umur atau pembagian fase usia pendidikan sebelum balik menurut versi Fitrah Basic Education. Semoga ini menjadi tambahan wawasan dan ilmu untuk kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, menjadi anak-anak yang kuat menghadapi fitnah dan kerusakan akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian, ayah bunda rahimakumullah, di usia yang pertama itu dibagi dari usia 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun ini adalah usia golden age atau usia emas untuk fitrah keimanan, untuk dimana kita menghidupkan atau menguatkan keimanan di anak-anak. Jadi anak-anak nanti sebagai playernya atau pemainnya, kita sebagai orang tua sebagai fasilitatornya, yang memfasilitasi anak-anak untuk menumbuh kembangkan atau menguatkan iman. Kemudian di usia 7 sampai 10, tadi kan 0 sampai 6 ya. Sekarang 7 sampai 10 adalah usia golden age untuk belajar, di mana anak-anak ini belajar kemudian bernalar. Jadi anak-anak sebagai pembelajar, anak-anak sebagai penjelajah, kita sebagai orang tua sebagai coach atau guide, sebagai pelatihnya ya, yang mengarahkan anak-anak ini loh nak, belajar yang ini. Kemudian sebelum 15 berarti 11 sampai 15 ini adalah usia magang anak-anak untuk siap diberikan beban syariat.
Dimana usia ini anak-anak sebagai anak yang magang, jadi usia ini sudah mulai dikenalkan untuk sholat, dimulai dikenalkan dengan puasa dan kewajiban-kewajiban lain sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak interaksi dengan dunia nyata, ya, dengan orang, kemudian dengan temannya, dengan orang-orang yang lain, sehingga banyak eksplornya di sini. Bapak, ayah, bunda yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita akan bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Di usia 0 sampai 6 tahun, sudahkah kita memiliki banyak andil dalam proses pertumbuhan iman anak-anak kita? Ataukah kita menjadi salah satu orang tua yang ikut andil dalam memangkas, ya, pertumbuhan iman anak kita? Ya. Sudahkah kita sering melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dialog keseharian kita dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita ingat dengan Allah, sehingga anak-anak kita ingat dengan Penciptanya? Sudahkah kita sebagai orang tua itu menceritakan bagaimana hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berbagai aspek kehidupannya di dalam rumah-rumah kita? Sudahkah kita mengenalkan anak-anak kita dengan kehebatan sahabat-sahabat Nabi, kehebatan orang-orang ulama zaman dahulu, sehingga mereka kenal dengan Nabi mereka, sehingga mereka kenal dengan Tuhan mereka, dan sehingga mereka kenal dengan orang-orang baik para pendahulu. Lah, ini yang menjadi modal utama dalam pertumbuhan iman. Kenapa saya menanyakan ini kepada ayah dan bunda sekalian? Karena ternyata di usia 0 sampai 6 tahun ini adalah usia emas di mana kita menanamkan keimanan. Sehingga ketika 0 sampai 6 imannya sudah kuat, rasa cintanya kepada Allah sudah menguat, rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tebal, maka di usia selanjutnya kita akan masuk ke fase yang lebih mudah dalam memperkenalkan syariat, dalam mengenalkan sholat misalnya. Karena kita ketahui bersama sekarang menjadi satu fenomena yang umum kan, ya, di mana anak-anak usia pemuda, usia pelajar, ya, mungkin sudah SMP, SMA, mereka seakan-akan sudah lupa, mereka seakan-akan tidak kenal dengan Tuhannya, lupa sholatnya. Mohon maaf ini. Kemudian selanjutnya adalah fitrah, fitrah iman. Sekarang yang kedua adalah fitrah seksualitas, fitrah prestasi kita yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan, kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, maka kita perhatikan keluarga dan jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang istimewa, sebagaimana keluarganya Imron. Yang kedua, pelajarannya adalah grafik keluarga Imron itu grafik yang istimewa. Kenapa? Imron itu punya istri, kemudian istrinya hamil, lahirlah Maryam. Kita tahu Maryam ini adalah salah satu nama perempuan yang disebutkan namanya dan dijadikan nama surat dalam Quran. Dilanjutkan, Maryam ini punya anak bernama Isa alaihissalam. Jadi grafiknya luar biasa. Padahal kita ketahui Imron itu meninggal dunia sebelum Maryam lahir. Itu artinya apa? Ibu dari Maryam melahirkan dalam keadaan Maryam lahir dalam keadaan yatim piatu. Berarti single parent. Jadi kalau kita pengen lihat bagaimana pendidikan single parent, ya lihat bagaimana ibu dari Maryam mendidik anaknya. Kemudian yang terakhir adalah disampaikan bahwa Maryam ini anak yang istimewa. Dalam satu hadis disebutkan, kamula minar rijali katsiruna walam yakmul minan nisa'i illa arba'ah. Banyak sekali laki-laki yang Walid, kemudian Fatimah Az-Zahra, anak Nabi SAW, yang terakhir adalah Asiyah, ya, binti Muzahim, istri dari Fir'aun. 4 perempuan ini adalah 4 perempuan mulia yang disampaikan oleh Nabi SAW. Padahal perempuan ini kan
punya kekurangan nih, secara akal maupun ibadah. Kita bisa lihat di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Maryam wa kanat minal qanitin, surat Al. Kita lihat saat kita dan anak-anak kita bersama keluarga-keluarga kita nanti kumpul reuni di surga. Dalam artian kita nggak bisa lihat secara langsung pendidikan kita sukses atau enggak sebelum nanti anak-anak kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan lewat dari 6 tahun tapi kita kasih kegiatan yang sesuai dengan fitrah yang hilang tadi. Jadi kita kokohkan walaupun usianya 15 tahun, ya walaupun 15 tahun kita tarik kembali fitrah-fitrah, kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan fitrah iman itu, sehingga ya walaupun itu sudah bahasanya sudah expire ya, tetapi tidak ada kata terlambat dalam mendidik ya. Karena kita masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan ilmu, dengan keterbatasan waktu, kita ternyata baru ketemu dengan ilmu ini di usia yang sudah lewat. Maka ini kita istighfari, kita taubati, kemudian kita berikan kegiatan-kegiatan dengan fitrah yang hilang itu dibarengi dengan kegiatan yang sesuai usianya. Kan nggak mungkin kalau usianya 15 kegiatannya sesuai seperti anak usia 2 tahun. Sesuai dengan kegiatan sesuai dengan usianya, tetapi nilai-nilai tadi fitrah iman itu ditumbuhkan di kegiatan itu. Mungkin kalau anak 15 tahun mereka sudah senang explore ya, senang dolan, senang dolan. Nah, di dolan itu nanti kita masukkan sisi-sisi keimanan. Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Ar-Razzaq, dengan pendekatan kegiatan-kegiatan sesuai dengan usia mereka. Atau dilakukan dengan semester pendek, bisa dengan kalau bahasa sekarang itu kan ada semacam ini, ada kayak didekatkan dengan orang-orang solih ya, untuk menumbuhkan fitrah iman. Wah, kita tahu nih ini ada orang yang solih yang kita anggap mampu untuk menumbuhkan fitrah imannya ya. Bisa kiai, bisa ustadz, bisa siapapun itu yang kita percayai, kita kasih ya, kita titipkan ke beliau ya, untuk mendapatkan kuliah pendek tentang fitrah keimanan kalau kita merasa belum mampu. Dengan tentunya dengan dengan waktu tidak seperti pondok, mungkin bisa seperti pesantren kilat atau yang lainnya. Tentunya dengan harapan fitrah iman itu tumbuh walaupun sudah melewati batas usianya. Jadi tetap nanti kita kasih kegiatan-kegiatan sesuai dengan usianya, tetapi jangan lupa nilai-nilai keimanan itu tetap disisipkan di kegiatan-kegiatan tersebut. Demikian Bunda, semoga menjawab. Jazakumullah khairan untuk